Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope all of you are fine, healthy, and happy today. Today, Ustadzah will explain about the materials in Unit 1. Di Unit 1 ini ya, Ustadzah ingin menjelaskan setelah Ustadzah lihat hasil dari dialog yang sudah kalian buat di pekan kemarin. Alhamdulillah beberapa anak sudah benar, sudah sesuai dengan perintah untuk dialognya. Jadi satu dialog yang berisi atau mengandung 6 ungkapan yang ada di unit 1. Akan tetapi masih ada beberapa anak yang dialognya belum memenuhi, belum tercapai tujuan yang kita harapkan begitu. Nah, oleh karena itu di pekan ini, di pekan kedua ini, Ustadzah ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk materinya gitu. Jadi di unit 1 ini nanti kalian akan mempelajari tentang beberapa ungkapan yang insya Allah ungkapan ini akan sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi insya Allah akan ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita begitu ya. Nah, ungkapan-ungkapannya itu apa saja? Nah, bisa kalian simak di buku paket halaman 5. Ya, di buku paket yang English Way ya, halaman 5 bisa kalian buka pada kotak yang berjudul Expression Corner. Nah, dalam Expression Corner itu di situ sudah ada contoh dari 6 ungkapan yang akan kita pelajari bersama. Nah, ungkapan yang pertama yaitu getting attention. Nah, getting attention ini ungkapan untuk meminta perhatian. Jadi ketika kita akan memulai sebuah percakapan, sebuah dialog itu untuk meminta perhatian dari lawan bicara kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada di situ ya. Contohnya ada hey, excuse me, pardon me, oh sir, oh miss, hey you, sorry but bla bla bla. Sorry to bother you, but bla bla bla. Nah, untuk artinya sudah pada tahu belum? Hey, kalau hey insya Allah sudah sering dengar ya, sudah tahu ya. Iya, untuk memanggil atau meminta perhatian agar orang yang akan kita ajak bicara itu perhatiannya beralih ke kita, begitu ya. Oke. Kemudian ada excuse me. Excuse me ini permisi. Ya, permisi di sini dalam artian untuk meminta perhatian ya. Pardon me sama seperti excuse me ya. Permisi, maaf, seperti itu. Oh sir, oh pak ya, oh miss, bu, seperti itu. Kemudian hey you, hey kamu ya, ini untuk bahasa yang tidak formal tentunya ya, dengan temannya misalnya gitu. Sorry but bla bla bla, maaf tapi titik. Sorry to bother you but bla bla bla, maaf mengganggu tetapi titik. Nah, ungkapan-ungkapan itu tadi bisa kita gunakan ketika kita akan membuka sebuah percakapan ya, untuk meminta perhatian dari lawan bicara kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut. Ya, ungkapan yang kedua yaitu checking others understanding. Checking others understanding ini bagaimana kita mengecek pemahaman orang lain. Jadi ketika kita mengajak berkomunikasi, mengajak berbicara orang lain itu ada kalanya kita harus mengecek apakah lawan bicara kita memahami apa yang kita sampaikan. Nah, contoh kalimatnya bagaimana? Contohnya ada is it clear? Sudah jelas ya. That's clear, isn't it? Sudah jelas bukan? Do you understand? Kamu mengerti?
Do you know what I mean? Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Do you see what I mean? Apakah kamu tahu yang saya maksud? Are you with me? Apakah kamu bisa mengikuti? Nah, bisa mengikuti di sini maksudnya bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, gitu. Nah, untuk ungkapan yang ketiga yaitu praising others job. Praising others job itu ungkapan untuk memberikan penghargaan terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, ungkapannya yang bisa kita gunakan ada great job guys, kerja yang bagus guys, it's beautiful, ini cantik sekali, excellent, luar biasa, you did a great job Johan, kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik Johan, nice work Alice, kerja yang bagus Alice, you did very well, kamu mengerjakannya dengan baik, I'd like to give you credit to you for bla bla bla. Saya akan memberikan penghargaan kepadamu atas titik-titik-titik. Ya, karena keberhasilannya begitu ya, kita berikan penghargaan seperti itu. Dan yang terakhir, you deserve a lot of credit for all the work you have done. Kamu berhak mendapatkan penghargaan atas semua yang sudah kamu kerjakan. Itu. Nah, ungkapan-ungkapan itu untuk kita gunakan untuk memberikan penghargaan atau pujian terhadap pekerjaan orang lain, gitu. Oke, insya Allah bisa mengikuti ya sampai di sini ya. Ya, kita lanjut ya. Untuk ungkapan berikutnya, 3 ungkapan berikutnya saling berhubungan. Ya, kalian lihat yang ada di sebelahnya. Ada asking for opinion, giving opinion, dan refusing opinion. Asking for opinion itu meminta pendapat. Sedangkan giving opinion itu memberikan pendapat. Dan refusing opinion itu menolak pendapat. Nah, kita ketika kita berpendapat ya, boleh kita berpendapat, tetapi tetap harus memperhatikan sopan dan santunnya, begitu. Apakah boleh kita tidak sependapat dengan orang lain? Boleh, sangat boleh. Tetapi kembali lagi ya, untuk penyampaiannya harus tetap mengingat, tetap memperhatikan sopan santun, begitu. Nah, dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti yang ada di sini ya. Untuk asking for opinion, meminta pendapat, kita bisa menggunakan what do you think of bla bla bla. Apa pendapatmu tentang titik-titik? What do you think or feel? Apa pendapatmu atau apa yang kamu rasakan? How does titik-titik look to you? How does bla 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 look to you? Bagaimana ini menurutmu? What are your thoughts on bla bla bla? Apa yang kamu pikirkan tentang titik-titik? What's your opinion on bla bla bla? Apa pendapatmu tentang titik-titik? What is your idea about bla bla bla? Apa pendapatmu tentang titik-titik? What are your views bla bla bla? Apa pendapatmu titik-titik? Could you give me your opinion on bla bla bla? Bisakah kamu memberiku pendapat tentang titik-titik? Nah, ungkapan itu tadi kita gunakan untuk meminta pendapat. Ya. Nah, kalau kita ingin memberikan pendapat, kita mau memberikan pendapat, kita bisa menggunakan ungkapan yang ada di giving opinion. Nah, giving opinion contohnya ada well, I think bla bla bla. Jadi, menurut saya titik-titik. Let me say that bla bla bla. Menurut saya titik-titik. In my opinion bla bla bla. Pendapat saya titik-titik. Ya, as I see it bla bla bla. Menurut saya atau pandangan saya titik-titik.
It seems to me bla bla bla. Pandangan saya titik-titik. What I think is that bla bla bla. Menurut pendapat saya itu titik-titik. Nah, itu untuk ungkapan untuk memberikan pendapat. Nah, ketika kita tidak sependapat dengan orang lain, dengan teman kita dan sebagainya ya, kita bisa menggunakan ungkapan yang ada di refusing opinion. Refusing opinion ini menolak suatu pendapat ya. Ada I don't think so. Saya tidak sependapat. Sorry, I have no idea. Maaf, saya tidak punya pendapat. I cannot say anything about it. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang ini. That's good idea, but bla bla bla. Itu ide yang bagus, tapi titik-titik. Nah, sampai di sini kira-kira sudah bisa dipahami belum ya untuk unit 1 ini? Tentang 6 ungkapan tadi ya. Apa saja ya 6 ungkapan tadi? Yang pertama adalah getting attention. Getting attention tadi apa ya? Iya, getting attention itu meminta perhatian. Yang kedua adalah checking others understanding. Iya, mengecek pemahaman orang lain. Yang ketiga, praising others job. Ya, untuk praising others job tadi adalah ungkapan untuk memberikan pujian terhadap pekerjaan orang lain. Berikutnya yang keempat ada asking opinion. Asking for opinion, meminta pendapat. Yang kelima ada giving opinion, memberikan pendapat. Dan yang terakhir refusing opinion atau menolak pendapat. Nah, dari keenam ungkapan ini nanti kalian susun menjadi sebuah dialog. Ya, jadi dialognya satu saja, tapi di dalam dialog tersebut mengandung keenam ungkapan tersebut. Nah, nanti setelah ini bisa kalian cek ya untuk dialog yang sudah kalian buat kemarin, apakah sudah ada keenam ungkapan tersebut? Nah, bisa diberi garis bawah ya untuk masing-masing ungkapannya. Kemudian dikasih tanda. Yang mana asking for opinionnya, yang mana giving opinionnya, yang mana refusing opinionnya, yang mana getting attentionnya, yang mana checking others understandingnya, yang mana praising others jobnya. Di garis bawah dikasih tanda. Nah, kalau ada yang belum ada di antara 6 ungkapan itu, berarti dialognya harus diperbaiki. Ya, diperbaiki agar keenam ungkapan tersebut ada semua di dalam dialog yang sudah kalian buat. Begitu ya anak-anakku. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang masih bingung, ada yang belum bisa dipahami, silahkan bisa kontak Ustazah lewat WA boleh, lewat Google Classroom juga boleh. Gitu ya. That's all for today. Thanks for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.